Metro Data itu gengnya saya kebetulan kenal. Beliau tuh ya salah satu punya emiten juga, pemegang saham Metro Data cukup besar. Saya dengar waktu itu Metro Data diproyeksikan tuh naik terus waktu itu harusnya. Setelah 1.800, 2.000, kayaknya waktu itu sudah sempat tembus 2.000 ya. 2.000, 2.100 sampai ke 3.000, 4.000. Cuman udah ketahan 2019 akhir ada kasus reksadana bermasalah itu. Jadi ikut-ikutan koreksi dia, belum sempat bangkit lagi, kena lagi COVID, habis lagi ke 1.000. Saya juga cukup, wah, mumpung lagi murah 1.000, karena saya tahu ini perusahaan bagus dan tumbuh, saya beli lagi. Nah, sekarang buktinya kuat banget dia. Ini beberapa hari koreksi ini, Metro Data liatin aja, nggak koreksi terlalu besar juga dia. Bagus. Jadi teman-teman kalau beli Metro Data ya boleh ngikutin saya, tapi ya gitu dia pelan. Apa namanya, naik turun, tahu-tahu udah gainnya lumayan. Saya Metro Data masih keep. Nah, terus saham-saham rebalance saya apa ini dia? Retail, CPO, kawasan industri, properti, pulp, poultry, infrastruktur. Saya lihat jam sudah hampir setengah 9 ya. Agenda saya tuh mungkin nanti tanya jawab sampai jam 9. Saya nggak bisa jelasin detail ya teman-teman ya. Ini cukup di sini saja. Maksudnya kalau jelasin detail fundamental perusahaan mungkin sampai jam 12 nggak selesai. Karena saya suka jelasin, saya suka ngomong juga. Jadi kira-kira inilah pilihan-pilihannya. Mapa masih menarik ya. Semua ini nih masih menarik lah. Kawasan industri juga relasi masih di bawah. SSIA menurut saya terlalu kenceng larinya kemarin. Saya bilangin teman-teman juga di IC waktu anjlok terus di bawah 300. Aduh, nih momen yang sangat langka, sangat jarang sekali terjadi. Saya bilang begitu. Ternyata kenceng banget dia. Setelah IHSG di atas 5.100 mulai mereka play nih, mulai mereka main. SSIA sampai di atas 400. Ini di luar ekspektasi saya. Saya pikir ya naik tapi nggak cepat itu gitu loh. Masih ada BES, properti masih ada ASRI, tertinggal pulpnya ada Tekim, TKIM masih menarik sekali. Menurut saya nih ke 8.000 masih sangat mungkin dalam tahun ini. Oke. Ya, masih ada poultry, ada min JPFA. Saham-saham yang saya taruh di depan tulisan artinya lebih bagus daripada yang di belakangnya. Tapi kalau posisi harga sekarang yang di depan itu sudah terlalu kenceng naiknya, teman-teman bisa pilih yang di belakangnya gitu ya. Ada infrastruktur, ada Pegas, ada PTPP. Nah, nanti mungkin untuk webinar selanjutnya, jadi tetap stay di IG saya. Webinar selanjutnya saya akan pilih, misal saya bahas apa gitu ya. Saya punya artikel juga analisa menarik tentang Pegas, sangat-sangat menarik. Supaya teman-teman yang mungkin yang nyangkut di situ juga jadi tahu, oh PGN kayak gini ya, oke gitu. PGN tuh kemarin lumayan kenceng, 5.000 kenceng mulai, karena saya tahu fund ini mulai pindah nih dia dari big cap mungkin nyari Pegas tuh dulu big cap, sekarang udah turun. Nah, ini mulai dilirik sama mereka. Tapi kemarin juga ikut koreksi. Mungkin besok juga koreksi lagi. Artinya koreksi ini alhamdulillah sih sebenarnya teman-teman, ini juga jadi momen bagus sih untuk teman-teman mulai mengakumulasi lagi saham-saham yang kemarin sempat naik tinggi, sekarang dikasih kesempatan lagi kita dikasih kesempatan untuk mengkoleksi saham-saham yang bagus ini. Itu ya. Oke. CPO CPO. Oke. Ada CPO, ada kawasan industri. Oke. Saya kasih tulisan yang bagus aja ya. Ini bagus. Ini internal kami, tapi nggak apa-apa lah. Ini bonus buat teman-teman yang sudah follow IG. Ini ya analisa simple tapi cukup menarik. Saya mau saya sampaikan ini terkait kawasan industri. Bentar.
Oke ya. Oke. Ini tulisan saya tuh. Ini grup khusus saya. Saya kasih ke teman-teman ya. Nih, AIC Pro. Ini hanya internal yang tahu, tapi oke nggak apa-apa. Ini hanya sebagian kecil aja. Saya mau kasih. Analisa sederhana. Di sini sudah saya tulis ya. Analisa sederhana. Coba saya zoom. Kok cari sih? Wah, ini saya nggak bisa ngezoom ya. Udah, gini aja deh. Kalau nggak kebaca, biar saya baca. Analisa sederhana karena saya nggak suka yang saya suka yang simple-simple, nggak perlu permodelan ekonomi yang jelimet. Kalau yang para ekonom dia pakai pemodelan ekonomi yang jelimet-jelimet, kita simple. Ini adalah chartnya IDR ke USD, ya. Ini lihat. Dari 16.000 anjlok ya. Dari 16.000 anjlok. Anjloknya apakah karena Indonesia hebat? Enggak. Anjloknya karena dolarnya udah murah. Kenapa dolar murah? Karena dolarnya banyak. Itu kan karena ilmu ekonomi standar aja. Harga barang itu kan kalau supply-nya banyak, kan pasti harganya turun, kan gitu ya. Sama juga dengan mata uang. Kalau supply-nya banyak, harganya turun. Termasuk US dollar. US dollar itu kan termasuk komoditi ya. Pasar komoditi. Dia diperdagangkan menggunakan rupiah. Kalau permintaan USD tinggi, berarti harga USD-nya juga mahal berbanding rupiah. Ini USD-nya anjlok tiba-tiba. Oke, saya mau kasih data ini. IDR USD tahun 2007 sampai hari ini. Nah, maksudnya grafik ini ya. 2007 sampai 2008 itu pernah surging ke 13.000. Pernah ke 13.000 saat itu. Lalu pertengahan sampai akhir 2010 menguat sampai 8.700 sampai 8.900. Itu benar-benar terjadi tuh 8.900 saat itu. Saya ingat waktu itu saya habis akuisisi beberapa kapal tanker masuk di Pertamina. Dari 2009 itu dolarnya 12.000, tahu-tahu turun ke 8.000 saat itu. Banyak dari kru kapal saya yang rame-rame ke kantor, mereka minta meeting, alasannya apa? Pak, gaji saya patokannya diganti rupiah dong Pak, jangan dolar gitu. Tadinya mereka waktu itu minta dolar, saya inget banget tuh. Makanya saya inget waktu itu, oh iya waktu itu dolarnya pernah turun. Awalnya mereka mintanya dolar, patokannya. Setelah dolar anjlok, tahu ke kantor mereka minta negosiasi, Pak ganti rupiah aja deh Pak, gitu. Jadi waktu itu memang anjlok sampai ke 8.000. Kenapa bisa sampai ke anjlok itu? Oke. Salah satu hal yang saya tahu adalah Fed itu melakukan cetak duit, ya. QE totalnya itu 1,5 triliun US. 1,5 triliun tapi US selama rentang waktu 2008 sampai 2010. Saya datanya saya ambil. Jadi buat teman-teman ya, saya kalau ambil data saya nggak pernah data di berita-berita saya browsing Google, tapi saya selalu cari di jurnal karena jurnal itu keakuratannya terjaga. Lalu saat ini ada apa? Nah saat ini 2019 lalu sampai akhir posisi balance sheet Fed Bank Sentral itu sekitar 4,3 triliun. Lalu terakhir kemarin saya lihat data itu 6,2 triliun. Naiknya hampir 2 triliun USD. Itu dari mana? Itu dari cetak duit QE selama 2-3 bulan aja di awal 2020. Nah, teman-teman coba bandingin ya. 2008 sampai 2010 berapa tahun itu? Cetak duitnya 1,5 triliun. Terus saat ini 2-3 bulan tok cetak duitnya 2 triliun. Itu sudah lebih besar daripada saat itu. Efeknya apa? Efeknya nih, tuh. Cus. Memang tidak langsung. Karena dolar tuh kan setelah dicetak kan nggak langsung terdistribusi sesuai flow-nya permintaan aja gitu loh. Tapi di balance sheet-nya Fed sudah tercetak. Jadi mulai distribusi ke seluruh penjuru dunia termasuk, nah ini efeknya mulai dirasakan nih. Gitu. Nah, problemnya sekarang adalah BI mau intervensi nggak ini gitu loh. Ini kalau BI nggak intervensi, jangan-jangan nih,
Ini dolar bisa ke 11.000 loh, bisa ke 10.000. Nah ini dolarnya cetaknya segini banyak. Kalau di sana di US sudah nggak kan mengalir ke sini tuh US, banjir. Dolar bisa murah sekali. Oke ya. Nah kalau dolar murah, apa sih yang menarik? Yang menarik adalah emiten-emiten yang utang dolarnya gede. Mau saya kasih gambar ya. Nih saya kasih gambar nih. Tuh. Ada ASRI sama BES. ASRI sama BES. ASRI itu harganya pernah 1.100. Sekarang 132. Tuh. Balik separuhnya aja udah berapa kan? Ya kan? BES pernah 1.000 juga, 1.100. Sekarang BES hari ini 115. Tuh. Nggak usah lah jauh-jauh, balik ke 300 aja udah seger banget kan itu. Tuh. Mereka charging tuh di harga tertinggi tuh waktu itu saat US berada di harga terendah-rendahnya. Ya, udah cerita saya gitu aja. Selanjutnya silahkan dipikir sendiri. Oke, saya balik ke sini lagi ya. CPO, harga CPO nanti teman-teman bisa lihat saatnya dia mulai naik. Seminggu ini sudah berada di harga 2.400-an. Tapi trennya naik. Selanjutnya bisa 25, 26, 27 dan seterusnya. Harga tertinggi tahun ini itu awal tahun kemarin sudah di level 3.000. Mata uangnya itu ringgit Malaysia per ton ya. Sempat di 3.000. LSIP AALI waktu itu harganya di 1.400 dan 14 ribuan. Harganya hari ini baru di AALI itu 8.000 sekian, LSIP 790. Ya, kalau kembali ke sana sangat-sangat lumayan. Laporan keuangannya lumayan turn around. AALI dari yang kemarin labanya habis, labanya udah mulai kenceng. LSIP juga hitungan saya labanya bakal bagus banget. Kuartal 1 dia belum keluar tapi labanya pasti bagus. Tapi turn around-nya mereka sekarang terhalang dengan COVID. Jadi harga sahamnya nggak bisa naik. Tapi sebenarnya ini kesempatan. Oke? Nah ini saham-sahamnya ya. Buat saya itu next apa lagi nih? Oke, next round. Ronde selanjutnya. Oke. Kalau tadi kan ini kan saham-saham relatively ini masih mid cap lah ya. Middle market cap. Terus selanjutnya nanti the next setelah ini udah mungkin IHSG itu sudah ini udah playing, IHSG mungkin mulai naik-naik level-level 5.500-an atau sebenarnya ekspektasi saya tuh begitu, cuman kok naiknya tuh terlalu kenceng juga ini gitu. Saham-saham small cap, nah saham-saham small cap ini menarik teman-teman. Ini naiknya tuh kenceng-kenceng sekali gitu loh. Panin Group ini sebenarnya bukan small cap. Cuman saya sisipkan ke sini karena saya tidak suka menyisipkan Panin Group di sini karena dia lambat sekali. Jadi tadinya mau saya bikin slide sendiri tapi saya titipkan di sini aja lah ya. PNLF pengalaman saya, PNLF itu Panin itu dia hari ini murah. Teman-teman saya kasih tahu kalau teman-teman lihat harga PNLF di bawah 200 itu harga PNLF yang jarang sekali terjadi. Saya kasih tahu itu jarang, itu momen langka, jarang terjadi. Terus kan di bursa saham itu kan ada istilah di IHSG itu tidak ada yang pasti di bursa saham. Yang pasti di bursa saham adalah ketidakpastian. Tapi khusus PNLF saya bilang ini pasti naik. Nih catat omongan saya. Nanti lihat akhir tahun. PNLF itu saham yang pasti naik. Cuman dia lambat tuh naik dia diem aja. Nanti yang lain diem dia naik gitu. Tapi PNS itu pasti naik. Sekarang kan 190 ya atau 180. Ini akhir tahun gitu. 260 mah dapet ini saham. Tuh. Jadi teman-teman kalau yang nggak mau pusing gitu kan, udahlah. Saya mau jual perhiasan emas saya tapi saya mau yang tenang-tenang, nggak mau anjur-anjuran. Apa ya kira-kira nanti akhir tahun mau saya ambil? PNS cocok sih.
Terus, nah ini yang mikro ya, small atau micro cap ini, HKMU udah naik. Jadi teman-teman di IC sih ada sih ya beberapa yang rutin konsultasi dengan saya, mereka pegang di harga 66, 67 gitu. Saya bilang, gimana nih jual? Ya nggak apa-apa, kan untung. Kalau mau jual, jual. Market koreksi nanti dia turun, beli lagi. Kalau nggak mau jual, ya nggak usah jual, simpen aja lah. Nanti 200 atau 250 baru jual, saya bilang begitu ya. Oke, HKMU tuh sahamnya bagus, sehat. Yang mengkhawatirkan dari HKMU hari ini adalah sama seperti hal yang dikhawatirkan di semua emiten dalam kondisi hari ini. Artinya dia bukan special case-nya HKMU, tapi memang case-nya semua perusahaan ya, bukan semua emiten, tapi semua perusahaan yang ada di Indonesia. Apa itu? Yaitu likuiditas, masalah hutang juga. Jadi HKMU itu tahun laporan keuangan terakhir yang tidak menggembirakan itu adalah, semua bagus, yang kurang menurut saya menggembirakan adalah piutangnya itu nambah. Piutang yang tidak tertagihnya itu nambah gitu loh. Kalau teman-teman lihat umur piutang itu, kan ada umur 30 hari, 60 hari. Itu yang umur panjangnya tuh nambah. Artinya, nih makin banyak yang nggak bayar utang nih gitu, distributor itu. HKM itu kan jualan itu aluminium baja ringan. Terus ada beberapa alat-alat pertukangan yang dia jadi ATPM-nya gitu, kayak Makita, kayak apalah gitu. Bagus lah ini perusahaan. Cuman ya itu, dia umur piutangnya itu yang, terus hutang banknya dia itu jaminannya tuh pakai piutang. Itu mirip-mirip kayak apa tuh yang beras tuh? Aisyah ya. Aisyah tuh kan begitu. Aisyah tuh hutangnya ke bank itu, jaminannya tuh piutang, buat jaminannya. Nah, cuman masalahnya adalah Aisyah itu ternyata piutangnya piutang bodong kan? Dia nyaret si A punya piutang sekian, tapi ternyata nggak ada. Nah, apakah dia KMU akan seperti itu? Saya nggak tahu, karena kita kan bukan auditor, kita tidak tahu itu enggak. Orang Aisyah aja lembaga rating Indonesia itu dibilang bagus, rating utang tahu-tahu bodong, gimana tuh? Nah, cuman ini catatan HKMU yang kalau apa nih Pak risikonya, yaitu dia punya umur piutangnya tuh mulai naik gede gitu loh. Terus utangnya bank tuh ya dijaminnya pakai itu. Nah, cuman masalahnya kalau distributor yang tuh pada nggak bisa bayar utangnya, ya itu memang problem. Tapi saya kasih tahu teman-teman, itu problemnya semua perusahaan saat ini, apalagi kondisi COVID begini ya. HKM itu menarik, TDPM juga menarik. TDPM menarik. Saya nggak bisa cerita fundamental ya, terlalu detail ya. IMJS juga menarik. IMJS sebentar ya, saya buka ini dulu.